Baik Abang, terima kasih atas open cam-nya ya. Iya. Abang ada mau bertanya atau mau ditanyakan, silakan. Enggak, karena mengenai tadi yang Ustadz bilang, kata Edis itu apakah Anda percaya? Ya saya percaya dong. Oh baik, gini Bang. Kata Edis, menaati Ya, dan mengikuti, percaya gitu ya. Itu artinya ya, menuhankan. Anda sepakat? iya. Saya Baik. sepakat Kata dengan apa yang Edis, dia katakan. baik. Kata Edis, ya Bang ya, umat Islam, Robnya adalah Nabi Muhammad. Berarti umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Anda percaya? Saya sepakat. Saya percaya dengan apa yang Baik. dia katakan. Baik, kita pegang ya. Bang, Abang mengikuti Edis nggak? Mengikuti bagaimana? Memfollow gitu? Mengikuti Apa akunnya namanya? nggak? Ya, memfollow. Oh Mengikuti iya. live-nya. Oh ya, baik. Terus Abang percaya dengan ucapan Edis? Ya percaya dong. Oh ya udah, berarti Abang menuhankan Edis. Bukan menuhankan Edis. Loh, itu Saya sesuai saya definisi begini, Edis, Bang, yang saya gunakan percaya gimana dengan sih? perkataan Edis. Bang, Saya percaya dengan Bang. perkataan Edis itu karena Eh. ajaran Nabi Anda, junjungan Anda itu Oh Anda enggak, mengikuti. enggak. Kalau Wah. ajaran Nabi saya menyembah Allah, bukan menyembah dirinya, ya. Oh, Nah, makanya kalau Anda mengikuti Edis, ya, terus Anda percaya dengan Edis, sesuai dengan luruskan yang dulu Pak Ustadz. dikatakan Edis, Bang ya, bahwa mengikuti, jangan dulu bentar Pak Bang, Ustadz. bentar Bang, jangan kemana-mana dulu. Bahwa yang mengikuti Edis dan Luruskan dulu membenarkan perkataan Pak Ustadz percaya itu dengan bukan kata menyembah Edis, Tapi kata saya Edis percaya dengan berarti perkataannya. menuhankan. Anda kan Apa yang- sepakat toh, ya. Apa yang dikatakan disampaikan Oh ya, Edis iya itu udah. benar. Iya, nggak apa-apa. Kata Anda benar, berarti Anda menuhankan Edis benar juga gitu, ya. Lo kok nggak terima? Kenapa? Bukan menuhankan Edis, Lo, Ustaz. berarti Edis salah. Salah Edis menurut Anda? Bukan menuhankan, tapi aku percaya Loh. dengan apa yang dia sampaikan itu benar. Ya sesuai yang dikatakan Edis, Bang, yang saya pakai, yang namanya mengikuti dan menaati, ya itu artinya menuhankan, kata Edis. Umat Islam, ya, apa yang dikatakan Nabi Muhammad dia percaya, berarti umat Islam, kata Edis, ya menuhankan Nabi Muhammad. Sekarang Anda ikuti Edis, Anda percaya dengan omongan Edis, sesuai dengan maksud Edis, berarti Ya. Anda menuhankan Edis. Oke. Ya. Contoh, Udah, begini, final gitu ya. Itu Bentar. kata Edis gitu ya. Sesuai, Bang. Edis setara dengan Yesus, ya, sesuai. Ya. Jangan nangis gitu. Itu Jangan sesuai ngarang, dengan Ustaz. definisi Jangan ngarang, Edis. jangan Ya, dah. Kita mau berdiskusi atau bagaimana sih ini? Lah, makanya Anda mau diskusi atau tidak gitu. Sekarang saya katakan Anda menuhankan Edis gitu, sesuai. Bukan saya menuhankan. Oh ya sudah, Edis. kalau Anda tidak ngakui, Bang ya, Anda Tetapi tidak apa mengakui. yang disampaikan Edis itu. Bentar, itu iya, memang fakta, saya kebenaran. tidak mempermasalahkan, Bang. Dia mau Itu. menyampaikan ada, tapi mau menyampaikan apapun Edis, saya nggak mempermasalahkan. Sudah pasti Abang, dong dengan ajaran, abang kan percaya, junjungan betul? Anda itu Anda ikuti. Bang, Anda takluk kepada saya junjungan tidak Anda, mempermasalahkan otomatis materi sesuai. Edis. Tidak, ya ingat Loh. sekali lagi, saya tidak mempermasalahkan materi Edis, ya. Kayaknya Dia mau menyampaikan pikiran apapun kalian tuh boleh, ngawur ya. terus, ngarang, Baik, ya. banyak ngarang. Bang, Ngarang Edis, bentar dulu, Bang, yang ngomongnya Iya. gantian gitu ya, ngomong gantian, ya. Jangan nangis gitu, Bang. Sesuai yang digunakan Bukan Edis, nangis. ya. Saya tidak Makanya nangis, Abang tapi saya dengarkan senang dulu, nanti mendengarkan saya dengarkan perkataan, Abang karena gitu ya. sesuai Jadi bisa apa kan yang Anda disampaikan berdiskusi, itu benar, oke sesuai Bang? gitu Anda loh. bisa berdiskusi kan? Baik, dengarkan saya dulu ya. Ini kata Edis ya. Kata Edis yang namanya mengikuti dan taat dengan ucapannya artinya menuhankan. Nah, umat Islam itu mengikuti Nabi Muhammad, taat dengan ucapan Nabi Muhammad. Ya, dengan ucapannya, kata Edis, taat tuh umat Islam. Maka umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Baik, sekarang makanya saya tanya ke Anda. Anda ngikuti Edis, ikut. Taat apa yang dikatakan Edis, taat. Artinya sesuai dengan paham Edis, Anda menuhankan Edis, gitu. Gimana sih? Loh, kayak gimana? Itu sesuai Anda paham harus Edis loh, Bang. meluruskan dulu perkataan
Ustaz, tolong luruskan Ah, dulu kata-kata Ustadz itu. Saya bukan menuhankan dan taat kepada Edis, oh tapi berarti saya Edis percaya dengan salah. apa yang disampaikan Ya, Edis nggak apa-apa abang itu ngotot. kebenaran. Ya, Itu abang ngotot kebenaran. nggak apa-apa. Abang ngotot nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa abang Itu. ngotot. Oh kata abang bukan seperti itu. Kalau Berarti Edi mungkin, salah. kalau Dua aja mungkin bang, dua apa yang aja. disampaikan Edis itu salah, Ah, oke. Kalau ah, kalau mungkin apa yang disampaikan Edis itu salah, ah. otomatis Pak Ustadz tidak mengikuti ajaran dan perintah daripada Nabi itu. Loh, saya Begitu. mengikuti Al-Quran bang. Gimana sih? Otomatis kan Kata-kata Allah di Pak dalam Ustadz Al-Quran ya. berseru-seru kepada Bapak. Kata-kata Allah Kan dalam begitu. Al-Quran. Sembahlah Eh, Allah. Nah, terus kata Al-Quran juga ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada di Al-Quran menyuruh menyembah Nabi Muhammad. Berarti Edi salah gitu. Ah biar gitu. Kalau bagaimanapun kalau Anda percaya dengan berlindung. Kalau Edis kita ya Bang ya. berlindung daripada apa Ah, namanya kita sembunyi, oh, oh. pasti ketahuan gitu Oh loh. ya iya, Gitu. makanya pasti ketahuan Bang. Makanya kita Eh, Anda kan kebongkar jadi gitu. seharusnya Mm-mm. kebenaran itu wajib kita terima Wajib gitu. Bang, betul, Nah, betul, itu. wajib. Heeh. Makanya Bang, di kitab Anda Paulus binnya pun nggak ketahuan. Ya, Coba ketahuan itu kitab kitab coba dulu hoax tembak gitu, ketahuan, ketahuan. Edis TV setara dengan Yesus. Ini kamu tuh ngarang sebenarnya. Oh, bukan ngarang, itu sesuai paham Edis Bang, bukan ngarang ya. Ngarang ini. Bukan Ini tema ngarang. Anda ini Ini ngarang ini sebenarnya. sesuai definisi Edis dan Anda Hmm. pun sendiri menuhankan Edis, betul sesuai judul. Loh, bukan menuhankan, woi, garis Loh, bawahi Edis dulu. berarti Ini Edis publik. salah. Itu Dengar aja dulu saya Pak Ustaz. tanya. Ini publik, Berarti ini Edis publik. Dengar dulu, salah. dengar dulu. Saya bukan Dengar dulu menuhankan kalau Edis, kalau garis Anda bawahi itu. Anda Jangan ngarang membantah kamu. judulnya berarti Edis salah. Jangan ngarang kamu tuh Loh, pertama kali ya ngarang. saya nggak ngarang. Kalau Anda tidak sepakat dengan Edis, Edis Ini salah gitu. ini selevel Ustadz ngarang juga ya. Iya, macet teman-teman. Inilah Baru ya teman-teman ya. Imani inilah Ustadz saja yang meskipun levelnya perkataan tukang ngarang Edis juga dia. gitu. Tukang ngarang. Emang Bang, ya Tukang muter-muter ngarang abangnya ini. sendiri. Aduh. Ini Ustadz tukang ngarang. Hmm. Masa Apa? Di mana dibilangnya saya ngarangnya? menuhankan Edis? Di mana Enak saya kali. ngarangnya? Ngarangnya di mana? Saya sudah menyampaikan sesuai Loh, kata terus Edis. kenapa Anda katakan saya menuhankan Edis? Loh, sesuai yang dikatakan dia. Kenapa Anda katakan ke saya Makanya menuhankan dengerin. Edis? Silakan kita gantian Hah? ngomong ya. Dengarkan dulu. Edis Ya, itu bukan dengarkan dulu. Tuhan. Ya Tapi sudah, apa yang dengarkan dulu. disampaikan Iya, Edis itu Nabi memang Muhammad pun kebenaran. bukan Tuhan ya. Itu. Makanya Nabi Muhammad pun bukan Tuhan, oke? Dah. Jadi gini Bang, ya dengarkan dulu. Anda bisa tanggapi saya setelah saya selesai menjelaskan kepada Saya- Anda, oke? Kayak begini, Pak Ustadz. Mau nggak? Harusnya Anda mau Pak diskusi Ustadz ini atau harus tidak, meluruskan Bang? dulu. Bang, Anda Yang mau diskusi atau tidak? Saya jelaskan Iya, dulu kita sama Anda. berdiskusi dari tadi. Ya, Cuman silakan karena Anda Pak dengarkan Ustadz- dulu biar Anda paham gitu, nggak usah ditabrak Tadi omongan Pak Ustadz- saya gitu. Tadi Pak Ustadz Mau menyerang nggak? saya menuhankan Ya Edis. sudah, Makanya saya ya tidak sudah. terima dengan Sekarang gini saya jelaskan, Anda bisa ngomong setelah saya menjelaskan. Anda bisa tanggapi gitu. Ya, saya izinkan, saya nggak akan itu. ngomong Udah, juga. jelaskan. Ayo. Ya jelaskan, sudah. ayo. Kata Ayo. Edis, ya kata Edis, yang namanya mengikuti dan menaati omongannya percaya itu artinya menuhankan, kata Edis ya. Ini ya mengikuti dan menaati, oke? Nah, kata Edis ya, Nabi Muhammad itu dituhankan umat Islam karena umat Islam mengikuti omongan Nabi Muhammad. Baik, ya kita kunci ya. Yang namanya mengikuti dan menaati itu artinya menuhankan. Ketika saya tanyakan Anda, Bang, Anda ikuti live streaming Edis? Ikut, kata Anda. Terus Ngarang di Bang, depan dengar. Anda percaya dengan ucapan Edis, Nabi Muhammad dituhankan umat Islam? Kata Anda percaya. Ya sudah, sesuai yang dikatakan Edis, Anda menuhankan Edis sudah. Ya, Kan ngarang, nah kan? itu aja. Ngarang. Silakan Anda tanggapi. Ya, silakan. Oke. Ah, Oke. Jadi kalau begini Pak Ustadz ya, kalau kita berbicara itu ya yang iya aja lah, yang benar-benar aja lah, yang artinya kalau Anda mengatakan saya menuhankan Edis, oh itu salah, Anda itu salah. Oke. Ah, Jadi baik, Anda paham satu. di situ, Anda itu Oke, salah, satu.
salah mengatakan hal itu. Tapi dengan apa yang disampaikan Edis itu benar, itu kebenaran. Oh, baik. Dua, ya. Oke? Udah? Tanggapan Anda itu aja? Tunggu dulu. Apalagi? Silakan ngomong dulu, Abang. Abang Jadi, ngomong dulu biar nggak tabrak-tabrak kita. begini, jangan pandai ngarang gitu. Tolong Ya. jangan pandai ngarang kamu. Oke, ya. Iya. Udah? Karena dengan kamu mengatakan saya menuhankan Edis, kamu itu ngarang gitu. Oh, udah. Cuma itu aja Nah, tanggapannya. jadi Baik, saya tanggapi. seharusnya selevel dengan Pak Ustadz ini sebenarnya menyampaikan yang lurus saja, yang benar Oke, gitu. udah. Ya, saya Udah, Bang? kasih dulu suatu saran, masukan ke Pak Ustadz. Seharusnya kalau Anda menyampaikan sesuatu itu yang benar aja lah, yang lurus. Ya, udah. Itu Karena aja tanggapannya. apa yang kamu sampaikan itu tidak benar. Oke? Oh, baik, udah. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Mohon Oke, maaf ya. udah. Saya tanggapi, Bang, ya. Saya tanggapi ya. Baik. Tanggapi. Baik, silahkan dengarkan ya, jangan dipotong-potong ya. Jadi, Abang menuhankan Edis itu bukan kata saya, tapi kata Edis ya. Nah, itu satu ya. Karena apa? Saya Yang boleh kan dipotong-potong. Gimana sih? Ya, sebentar. Udah Jangan mute dulu. ngambek, Pak. Tadi saya udah kasih kesempatan ke Anda gitu ya. Saya kasih kesempatan ke Anda. Bang, Anda menuhankan Edis itu bukan kata saya, tapi sesuai paham Edis ya, bukan kata saya. Perlu dicatat itu ya. Kata Anda, Edis menyampaikan kebenaran. Artinya Anda percaya dengan omongan Edis, meskipun Edis ngibul, kan kayak gitu. Nah, Anda sudah percaya dengan Edis, taat dengan Edis, serta mengikuti Edis, ya sudah, Anda menuhankan Edis sesuai dengan kata Edis. Kenapa? Kenapa, Bang? Jadi yang mengatakan Anda menuhankan Edis itu bukan saya, tapi paham Edis, gitu Bang ya. Gitu Bang. Saya nggak ngarang. Bang, tolong jangan panik dan jangan komat kamit gitu, jangan. Jangan nangis, jangan komat kamit, jangan panik gitu ya. Dah. Kenapa ngamuk, Bang? Kenapa ngamuk? Oh, kenapa sih? Loh. Bang, di kamar jenazah, ntar bangun mayat Anda teriak-teriak. Ya. Gitu. Jangan teriak-teriak, ntar di kamar jenazah, itu bangun mayatnya, ya. Bang, open mic dulu, Bang, ya. Open mic. Oh, teman-teman, kenapa abangnya, teman-teman? Bang, jangan ngamuk dulu, dengarkan kata saya, open mic, ya. Oh, teman-teman, sampai dibilang open mic aja nggak mau denger ya. Bayangkan, teman-teman, ya. Gimana si abang ini? Kenapa di-mute? Ya makanya kita gantian ngomong. Kata saya dari tadi Anda main potong aja ketika saya menanggapi. Oke, dengerin saya ya. Gimana sih? Dengerin saya Ustadz ya. Dengerin saya ya. Oke, dengerin saya ya. Si Edis sebelum mengucapkan ke saya itu, saya menuhankan dia, tetapi yang menyampaikan ke saya itu Anda, bukan si Edis. Udah. Tolong ini baik. diluruskan. Terus. Oke. Jadi jangan ngawur, jangan ngarang gitu. Udah. Gitu loh. Sekarang saya tanggapi ya. Baik Bang, ya dengarkan dulu tanggapan saya, baru Anda ngamuk gitu ya. Jangan ngamuk duluan gitu. Bukan ngamuk, Pak Ustadz. Ya udah, dengarkan dulu saya. Ya. Bang, memang yang benar aja lah, yang iya Bang, aja gitu. gini ya. Bang, paham umat Islam tidak ada menyembah Nabi Muhammad, tapi perkataan dari Edis ya. Karena perkataan dari Edis itu salah dan ngarang serta ngibul. Tapi Anda percaya. Jadi yang mengatakan itu Anda menuhankan Edis bukan dari Edis, betul. Saya sepakat. Tapi dari paham Edis. Anda mengikuti Edis dan taat kepada Edis, apa yang diomongkan Edis sesuai dengan paham Edis ya, bahwa Anda telah menuhankan Edis gitu. Kenapa? Anda mau protes? Proteslah kepada Edis ya, protes aja kepada Edis ya. Kalau nggak usah sama saya Bang, protesnya sama Edis. Sama Edis protesnya ya. Aku tanggapi ya, boleh ya. Jadi jangan kita ngarang-ngarang Enggak, saya enggak ngarang, saya sesuai paham Edis. Gimana sih abang ini?
Seharusnya Heeh. seharusnya kalau mungkin ada efek-efek yang apa namanya si Edis ke Anda, jangan jangan bawakan ke kita karena kita Nggak diskusi yang ada, baik yang nggak sehat ada. gitu. Efeknya Bang Gitu. Edi sakit hati sama saya. Saya Heeh. nggak punya dendam, nggak punya. Kalau Cuma tidak saya ada hanya, efek, Bang, enggak, begini sebentar. Kalau Bang, tidak ada saya efek, hanya meluruskan Bang, apa yang dikatakan Edis, bahwa yang dikatakan Edis itu, Edis telah salah, menganggap Nabi Muhammad adalah Tuhan. Itu adalah sebuah kesalahan, biar kawan-kawan Kristen tahu gitu. begini begini Pak Nah, Ustadz lalu ya. Anda Begini Pak Ustadz ya. percaya, bentar Bang, Oke. lalu Anda Oke. percaya, ya perkataan Edis, imani saja, iman buta, kan kayak gitu, percaya dengan Edis. Lalu Anda mengikuti Edis, Oke. ya sudah sesuai paham Edis gitu. Anda telah menuhankan Oke. dia gitu ya. Oke. Bisa saya Dah, tanggapi? silahkan. Boleh saya tanggapi? Heeh. Boleh. Boleh banget. Kalau seseorang tidak ada efek, oke, Hmm. mungkin ini tema ini tidak ada nama Edis TV di sini loh. Hah? Dari sini aja saya sudah tahu karena ini efek daripada Edis sehingga Nggak Anda bisa ada, mengambil nggak tema ada. Edis TV setara dengan Yesus. Oh iya Bang, masalahnya gini. Kenapa ada nama Edis TV di sini? Karena yang saya bawa itu paham dia, gitu ya. Jadi abang jangan tersinggung ketika saya tuliskan Edis TV setara dengan Yesus. Ini karena efek Jangan daripada Bang, jangan Edis. tersinggung, jangan Enggak. tersinggung. Iya, Kalau jangan tersinggung begini ya, karena kalau tidak ada itu efek, paham Edis TV otomatis gitu ya. membahas Oke? diskusi lain, membahas tema lain. Tapi karena efek daripada Oh si Edis, enggak nah Bang. ini. Saya ini ya Bang ya meluruskan paham dari Edis biar kawan-kawan yang Kristen juga paham gitu ya. Makanya ya saya bawa Edis TV setara dengan Yesus karena kawan-kawan Kristen mengikuti Edis dan percaya dengan omongan Edis sesuai paham Edis Emang ketawa pula dulu ya. kawan-kawan. Artinya Emang ketawa kawan-kawan dulu, Kristen emang telah ketawa dulu, menuhankan Edis. Nah, maka Emang dari itu emang kalau ketawa dulu, Edis kawan. sudah Emang ketawa. dituhankan, maka Ya, dia emang setara ketawa dengan dulu, emang Yesus. ketawa. Jangan malu, Bang. Jangan Gini, malu mengakui secara Edis, jangan psikologi, malu. secara psikologi, kalau Jangan menurut malu, jangan kesehatan, malu. begini ya, kalau menurut medis ya, secara psikologi, ketika ada efek yang mungkin ada penyerangan dari seorang, otomatis Oh. kita itu tidak bisa apa namanya melupakan Oh. itu, bahkan itu Oh. saja yang kita bahas setiap hari gitu. Oh, berarti kalau gitu, Efek. Bang. Baik. Nah, itu efek. Baik, Jadi efeknya sesuai kedokteran tuh ya, Bang ya? Sehingga begini dengan Iya. dengan ada serangan dari Oh. sebelah, Oh. otomatis kan ini efeknya. Jadi sehingga Oh, ini yang itu dibahas menurut jadinya menurut gitu loh. ilmu kedokteran, Bang. Jadi Baik. efek sosialnya begitu. Oh, berarti Nah. abang besok-besok tanya sama Edis. Dis, kenapa sampai kau begitu sama agama Islam? Sakit hati apa? Bilangnya. Jadi kayak gitu bang, ya itu kan sesuai ilmu kedokteran kata anda, ya. Tanya Begini. Edis besok ya, oke ya. Tanya Edis ya. Kalau tidak, Bang, kalau udah tidak itu berefek, sesuai yang Ini, dikatakan dengar abang. dulu, Tanyain Pak. Edis ya. Tanyain Dengar dulu, Edis Pak. besok. Nggak usah ke Kalau saya, tidak tanyain ke berefek, Edis dulu ya. kalau Ya. tidak berefek, otomatis Saya tidak- sepakat, tidak- udah tidak bang, saya dibahas sepakat gitu. dengan apa yang abang Iya. katakan. Besok abang Jadi tanyain ini efek Edis, samping. Des Kalau kenapa kau diobat itu, kena Pak Ustadz. kena di Kalau psikolog diobat, gitu ini ya? efek samping. Ini Pak Ustadz, Tanyain kalau- bang, tanyain Edis ya besok ya. Iya. Kalau diobat ada efek sampingnya. Nah, ini efek sampingnya ini. Ya udah bang, abang Ah. tanyain Edis besok Iya. kenapa Karena konslet dengan indikasi, agama Islam ada dengan efek samping gejala-gejala, apa gitu loh bang ya. ada efek samping. Dah, gini aja, Jadi kita sepakat bang, efek sampingnya sepakat ini saya dia sepakat. temanya. Udah bang, saya sepakat kata dengan ilmu kedokteran. Besok abang tanyain Edis gitu ya. Dah, itu aja. Kenapa Dis dengan kamu gitu loh? Ada gangguan psikolog atau kayak gimana kamu itu? Udah gitu ya. Lah, kayak gimana ya teman-teman? Bukan. Lah, kayak Enggak, gimana? Saya kan begini. betul ya. Begini ya, kita ini bukan menghibah, tapi artinya begini. Kalau kita tidak apa namanya menceritakan seseorang itu atau kita jadikan suatu tema, otomatis itu tidak berefek. Tapi karena Ya ada udah. efek sampingnya, ya otomatis itu yang kita jadikan sebagai Baik, tema. saya gitu sepakat loh. bang. Oke, saya Begitu sepakat ya. dia. Baik, saya sepakat dengan abang ditinjau dari ilmu kesehatan. Maka dari itu besok tanyain Edis, ada Edis, sakit hati apa dengan umat Islam gitu ya.
Dah, abang tanyain dulu sama dia, jadi, gitu ya. Gak usah ke saya dulu. Enggak. Saya udah sepakat, nggak perlu Anda bantah lagi. Nggak perlu. Saya sepakat dengan Anda. Saya bilang udah kayak gitu ya. Tanyain Edis besok, ada sakit hati apa dengan umat Islam, ada sakit hati apa dengan ajaran Islam, sehingga Begini, secara Pak Ustadz. psikolog Begini, Pak dan Ustadz, ilmu kedokteran kamu ada gangguan, bilang dis kayak gitu ya. Dah ya, saya sepakat dengan abang ya. Tepuk tangan Begini, dulu, gitu ya. begini Pak Ustadz ya. Kalau kita berbicara itu, ya seperti kalau di Apa? ajaran Kristen, katakan iya kalau iya, katakan Wah, tidak iya. kalau tidak. Kalau lebih dari si Selain jahat, daripada betul. itu roh jahat. Jadi begini. Pak Iya, Ustadz. berarti yo Edis dari roh jahat, teman-teman. Ya, sesuai yang dikatakan abangnya ya, Edis dari roh jahat. Jadi Edis Sabar dulu, melebih-lebihkan ya teman-teman semuanya ajaran Begini, Pak agama Islam. Kalau ya katakan ya, kalau tidak selebihnya dari si jahat. Berarti Edis dari si jahat, teman-teman. Sesuai yang dikatakan abangnya gitu ya. Sepakat, Jadi Bang. begini Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Jadi di sini kita membahas Edis begitu. Hah? Saya bahas Di sini Yesus dengan Edis, bukan cuma Edis, bahas Yesus juga. Jadi ini yang kita bahas itu Edis begitu. Edis setara dengan Yesus, iya. Oh gitu ya. Jadi ini pembahasan kita ya, diskusi kita gitu. Oh iya. Oh iya ya. Berarti si Edis sudah jadi tema ya malam ini ya. Loh, jangankan Edis, Bang. Oh. Nabi saya dan ajaran saya dijadikan tema oleh Edis. Ya. Maka dari itu saya wajib untuk menjawab tema Edis gitu. Agar lebih spesifik ya, tidak melebar, maka saya sebutkan namanya gitu. Oh, berarti baru Pak Ustadz mengalami kesadaran begitu ya. Kesadaran apa? Iya, karena kan temanya Edis, ya kan? Tentu berefek, makanya Efek Pak Ustadz apa? juga mengambil tema namanya Edis gitu loh. Ya udah, maka dari itu besok-besok abang tanyain sama Edis ya. Oh, berarti- Efek apa? berarti Dis, ini gini, benar, ini- bentar Bang. Tadi saya Ya. dengarkan abang ya. Oke. Menurut ilmu kedokteran, kenapa kau sewot dengan Islam? Ada efek apa dengan kau, Dis? Tanya besok ya. Sehingga bilang aja Yusuf PI jadikan kau tema gitu ya. Karena begini ya, Pak Ustadz ya. Syukran, jazakallah ya. Mungkin kalau bukan efek, tidak seperti begini jadinya. Apa? Tapi karena ini suatu efek, Oh. ya efek samping, ya Efek jadinya samping. inilah yang dibahas gitu loh. Ya iya, berarti abang tanyain besok sama Edis kenapa Jadi, bahas ya- Nabi Muhammad dan ajaran Islam gitu ya. Bukan. Saya udah ngerti yang Anda sampaikan, saya udah ngerti karena Anda Ya, kan juga cuman bergerak di bidang kedokteran ya. Begini, Pak Sebentar Ustadz, Bang, begini. sebentar Bang, saya udah Enggak, ngerti, sebentar saya aja, bilang sebentar aja. sama Anda. Terus Terus maaf saya potong dulu. Maaf saya potong. Begini Pak Ustadz. Artinya begini, kalau bisa apa namanya, cobalah membuang beban itu, jangan terlalu dipikirin Pak Ustadz gitu loh. Jangan terlalu dipikirkan karena mengganggu kesehatan Pak Ustadz nanti gitu. udah. Gitu. Oke, baik Bang ya. Saya sepakat dengan yang Abang sampaikan karena saya harus mengakui keahlian Abang bergerak di bidang kedokteran. Sesuai yang Abang jabarkan ya, ada efek kata Abang sehingga saya bahas Edis. Ya, kan kayak gitu. Iya. Nah, maka dari itu Abang saya sepakat. Besok Abang tanyain ke Edis, ngapain kau bahas Islam dan Nabi Muhammad? Ada efek gangguan apa terhadap kau, Dis? Gitu ya. Sepakat saya Bang. Lah, kayak gimana? Salah pula saya. Ya teman-teman, kayak gimana sih? Bukan si Edis yang Loh. kena efeknya. Bukan si Edis yang kena efeknya. Bang, Tetapi Pak Bang, Ustadz yang saya kena efeknya. ini, saya perlu jelaskan sama Abang. Saya potong dulu ya. Kenapa saya angkat tema dari ini ke ini bukan dari efek, tapi Nah, itu dari karena efek. akibat Itu karena si Edis. Edis. Bukan dari sebab dan akibat Edis membahas ajaran saya ya. Jadi yang berefek itu sebenarnya bukan saya tapi Edis duluan Bang. Ya, tanyain lah sama dia ya, tanyain sama dia ya. Tanyain ya. Jadi begini Pak Ustadz. Sebenarnya saya gimana? mau di sini tadi mau diskusi, cuman Ah. ya karena Pak Ustadz
mengenai tema Pak Ustadz ini Edis, jadinya sehingga ngawur kita jadinya kemana-mana kita. Ya Sebenarnya udah, aku mau kalau cerita gitu Anda mau diskusi apa, Bang? Kita tinggalkan tema edis berdiskusi. lah. Kayak gitu. Oke. Oke, jadi mohon maaf ya, mungkin tadi ada salah kata ataupun ngawur sedikit ya. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Baik. Gini, Terus? selama ini kan saya bertanya-tanya dalam hati ya, kenapa sih kalau katanya begini ya, katanya kalau menghafal apa namanya Arab-Arab itu emang ada pahalanya gitu ya Pak Ustadz ya? Oh, itu dari hadis, Bang. Satu huruf Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan. Oh, itu memang ada dalilnya gitu. Dalil, ada dalil. Oh, iya ya, berarti Jadi tidak jangan salah. heran, Abang. Oh, tidak salah kalau dikatakan ada pahalanya kalau mau menghafal gitu ya. Ya iya. Ada Bahkan hadisnya gitu ya. bahkan orang yang menghafal Al-Quran itu istimewa, langka orangnya gitu. Tapi kalau hanya menghafal doang nggak tahu arti gimana itu Pak Ustadz? Oh, Bang, yang namanya menghafal ya mustahil dia nggak tahu arti karena ajarannya sepaket dengan nahwu sorof gitu, Bang. Lain Anda mengatakannya kepada orang awam ya, bukan kepada para penghafal. Bisa Islam yang awam gitu ya. Kau tahu Quran bisa bahasa Arabnya tapi kau nggak tahu artinya. Tapi kalau penghafal jangan coba-coba, Bang, bilang kayak gitu. Malah ditampol balik Kira-kira ntar. dalilnya di mana terdapat itu Pak Ustadz? Mendapat pahala kalau menghafal. Oh ya, baik. Bang, motivasi dari menghafal itu dari satu huruf Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan gitu. Iya, Itu iya, motivasinya untuk menghafal. Nah, ini saya bukakan ayatnya ya. iya. Nih, sebentar. Saya ambil di sini aja nih ya. Nih. Oke, teman-teman. Sebentar ya. Saya langsung bacakan ya, terjemahnya aja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Jadi kayak gitu, Bang. Ya. Oke. Oh, Jadi jadi motivasinya untuk menghafal Al-Quran itu ada gitu. Ada dalil. Oh, tapi di situ tidak tertulis pahala begitu ya? Nah, satu kebaikan, satu kebaikan. Oh, jadi pahala itu kebaikan gitu. Iya. Oh, seperti begitu ya. Iya. Oh, karena di situ kan tidak tertulis pahala, hanya Ya kebaikan iya, gitu. nggak kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan Begini, dikali kupikir 10 gitu. saya kupikir begini Pak Ustadz ya, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, begini ya. Karena selama ini mereka mengatakan kalau menghafal itu ada pahalanya. Makanya saya apa namanya penasaran loh, itu ada dalilnya nggak itu? Siapa tahu Ada, itu ya hanya itu sebuah tadi. karangan, siapa tahu itu hanya sebuah karangan atau memang sudah benar-benar tertulis. Makanya saya tanyakan ke Pak Ustadz gitu. Oh gini Bang, kalau dalam Islam itu nggak bisa ngarang. Ancamannya neraka, bahaya gitu. Bahaya. Gini ya Bang ya, di dalam Quran. Ini untuk Al-Quran ya. Man qala fil Quran bi ra'yihi, barang siapa yang mengarang-ngarang tentang Quran dengan akalnya, fal Ya, yatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempatnya di neraka. Bayangkan kayak gitu. Nggak bisa oh digarang-garang Quran itu. iya Hadis ya, gitu juga Bang. Yang saya sampaikan tadi kan hadis tuh ya dari Nabi Muhammad. Apa kata Nabi ya. Muhammad? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, atas hadis Nabi, ya, maka siap-siap dia ngambil tempat duduknya neraka. Ancamannya neraka dua-duanya, Bang. Baik, berarti Gitu. kalau ada seseorang yang apa namanya mengarang gitu, otomatis neraka tempatnya begitu Neraka ya itu Pak udah Ustadz ya. ancamannya. Dia nggak takut neraka itu berarti. Iya. Jadi, oh tetapi kalau misalkan dia hanya menghafal tidak tahu arti bagaimana itu Pak Ustadz? Menurut dalil atau menurut eh, dalilnya gitu. Misalnya begini, kan kan kalau misalkan seseorang hanya bisa menghafal doang, tetapi artinya tidak tahu gitu. Bagaimana dengan hal itu Pak Ustadz? Ah, jadi gini Bang, kalau dia cuma bisa menghafal gitu ya, tapi nggak tahu terjemahnya, dia Iya. diwajibkan lagi untuk belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib belajar. Belajar lagi dia terjemahnya. Jadi tidak cukup dia sampai di hafalan aja, tapi dia juga harus belajar cara menerjemahkannya gitu.
Nah, jadi tetap dia mendapat kebaikan, tapi diwajibkan lagi untuk meneruskan belajarnya. Gitu, Bang. Mantap-mantap Bang, kalau itu. saya boleh nanya satu hal nggak? Boleh, boleh silakan. Baik, kalaunya saya boleh nanya satu hal, di mana perintah Yesus untuk ya mempelajari kitab Paulus dan kitab Lukas? Begini Pak Ustadz ya. Kalau yang punya kitab itu bukan Paulus, tetapi itu ajaran Yesus yang dibawa oleh Paulus. Kapan disahkan Yesus emang? Perlu saya luruskan itu, jangan Anda mengatakan itu kitabnya Paulus. Tetapi yang dibawa oleh Paulus itu adalah ajaran dari Yesus. Begitu dia. Oh, beda, Bang, bertentangan dengan ajaran Yesus. Beda. Begini, yang punya ajaran itu bukan Paulus, tetapi Yesus Kristus lah yang punya ajaran. Jadi si Paulus ini membawa berita Injil itu ke seluruh umat gitu. Baik, Gitu, Bang, ya. gini. Saya tampilkan sama Abang sedikit ya. Ya. Nih. Ini ajaran Yesus ya, Bang ya. Janganlah kamu menyangka, ya Matius 5, kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum sebelum semuanya terjadi. Jadi hukum Taurat tidak boleh ada yang dikurangi ya Bang ya. Kagak boleh batal ya. Ya, kagak boleh ditiadakan. Sepakat? Ini ajaran Yesus ya. Lihat ajaran Paulus ya. Nih. Nih Bang, ajaran Paulus. Ya. Apa kata Paulus? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Di mana, Bang? Yesus mengatakan hukum Taurat tidak boleh dibatalkan, tidak boleh ditiadakan. Paulus bilang hukum Taurat batal. Bang, kalau bisa coba baca sampai selesai di situ karena begini, kalau ajaran hukum Taurat itu Paulus tidak membatalkan tapi meneguhkannya. Oh, Oke. Bangnya apa nih, Bang? Coba baca dulu. Ini itu sebenarnya Bang, sorry Bang. ada Saya, penjelasannya Bang itu, ya. Pak Ustadz. Begini, Kalau Pak Ustadz, begini. saya luruskan sama Abang ya. Kalau saya bawa kitab Bible Anda, ya, saya berarti udah satu perikop saya baca jalan ceritanya seperti apa gitu sampai selesai. Jalan Begini, Pak ceritanya Ustadz. sampai sini. Nih. Begini, Oke? Pak Ustadz ya. Paulus tidak membatalkan tetapi dia meneguhkannya. Loh, ini gimana? Berarti saya, salah. saya Kitab lupa. Anda ini. Ada ayatnya itu. Ada ayatnya itu, bukan Ini bukan gimana? Iya, membatalkan. Bang, dengan tuduhan Paulus ini Yesus telah membatalkan hukum Taurat kayak gimana? Bukan Paulus membatalkan. Bang, Abang coba baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, matinya Yesus ya, Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kapan Yesus batalin hukum Taurat, Bang? Gimana sih? Cariin saya sampai kiamat di mana dia batalin hukum Taurat. Sebentar dulu. Yesus datang bukan membatalkan hukum Taurat tetapi menggenapi hukum Taurat. Sepakat. Sepakat. Lalu kenapa Paulus nuduh Yesus batalin hukum Taurat coba? Di mana kata Paulus di situ? Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kapan Yesus batalin hukum Taurat? Gimana sih? Udah dibilang ajaran Yesus dengan Paulus itu beda. Gimana sih Pak Ustadz ini mengartikan ayat itu? Waduh. Coba Anda artikan.
Hukum Taurat itu bukan dibatalin, bukan dibatalkan, tapi digenapi oleh Yesus. Bang, ini gede lah, ini Gitu gede loh. banget loh tulisannya bang ya. Nih, ya, Karena ini begini, gede nih begini, bang. begini Pak Ustaz. Yang Membatalkan bang ya. sebentar nih Pak Ustaz. Ah, Ada ayatnya. Oh, sebentar Pak Ustaz. Memang di situ ayat itu membatalkan, tetapi ada nanti ayatnya. Kalau nggak salah aku juga lupa bahwasanya hukum Taurat itu bukan dibatalkan, tetapi diteguhkan, meneguhkannya gitu. Bukan ada ayat itu Pak Ustaz. Kalau menjawab itu nanti ada ayatnya itu. nah, kayak Gitu Pak ini kayak Ustaz. gimana urusannya bang? Yesus Jadi dituduh Paulus membatalkan hukum Taurat. Gimana urusannya ini? Jadi hukum Taurat itu, sebentar Pak Ustaz. Hukum Taurat itu, ini ya Pak Ustaz ya. Ada dua yang kita pegang sampai saat ini. Yang Oke, pertama itu, sebentar, antara manusia dengan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kedua, begini ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kedua hukum Taurat itu sekarang yang kita pegang, begitu Pak Ustadz, yang kita jalankan. jadi Oke, Taurat Musa dulu nggak dipakai lagi gitu. kan makanya Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu. Kalau Ya hukum udah, dulunya itu Kak. mungkin begini Pak Ustadz. Kalau kita ikuti aturan hukum yang dulu itu mungkin tidak berperi kemanusiaan begitu sampai sekarang ini gitu Pak Ustadz ya. Baik, Karena Bang. hari-hari itu kan ganti mata, ganti mata, Ya, saya ya ngerti. kan? Ya, Itu kan. untuk masalah Kalau itu. sekarang itu apa namanya diajarkan otomatis ya saya juga tidak berterima dengan hal itu Pak Ustadz. Kan Ya begitu. sudah, artinya begini, Bang. Ya, artinya begini, Tetapi Bang. karena Yesus Gimana? datang menggenapi hukum Taurat itu, oke, Yesus menggenapi hukum Taurat itu dan hukum Taurat yang saya sampaikan tadi yang kedua itu sekarang kita apa namanya yang kita jalankan begitu Pak Ustadz. Baik, Bang. Kita sepakat. Yesus ajarannya menggenapi, bukan membatalkan, kan? Yesus menggenapi bukan Bukan membatalkan. membatalkan, kan? Ya. Lalu kenapa Paulus tadi menuduh Yesus membatalin, coba? Begini. Kalau Ah, ayat itu saya sudah ikutin itu. Kalau ayat itu memang ada jawaban selanjutnya nanti Pak Ustadz itu. apa Karena gimana? Jelaskanlah, enggak. Bang. Nanti sekarang jelasin di Iya. mana jawabannya. Aduh, lupa Pak Ustadz begini. Wah, Ada nanti lupa. kan Ya situ. sudah, Bang. Bang, Ah, ah. gini. Saya tidak terima asumsi Oh, kalau abang lupa, nanti ya, silakan aja abang naik lagi. iya Jelaskan sama boleh. saya, nggak apa-apa gitu Iya. ya. Saya nggak Tetapi paksa Kak, gitu. tetapi begini Pak Ustadz. Ini ya. Dengan ayat yang tadi itu ada jawabannya karena di situ kalau nggak salah terakhir eh, hukum Taurat itu bukan dibatalkan tetapi selain meneguhkannya di situ ada nanti saya cari Pak Ustadz nanti Nah, kapan-kapan silakan saya dicari. Karena saya baca ya satu perikopnya nggak ada, Bang. ya Jujur, silakan abang cari ya ya. Kalau kayak gitu, baik lah. Kalau kayak gitu, ada lagi, Bang. Kalau saya sih nunggu abang untuk ini ya, untuk menjelaskan hal itu. Tapi kalau abang ada yang ditanyakan lagi nggak apa-apa ya gitu. Kalau nggak ada, saya gantikan dengan Kristen yang antri gitu. oh begitu ya ya udah nggak apa-apa Pak Ah, Ustadz yang penting begini Pak Ustadz ya artinya segala beban moral segala beban apa yang Pak Ustadz pikirkan ya mudah-mudahan tidak menjadi apa namanya gangguan kesehatan Pak Ustadz gitu aja lah artinya iya. ya gitu ya itu aja Ah. gitu harus Baik, jaga thank you yang bang ya. Saya follow dulu. Jadi saya ya tahu. Kalau abang minta naikkan langsung saya naikin. Udah pernah naik ya artinya kalau saya follow gitu ya. ya oke oke Baik, jaga begini saja Pak kesehatan bang Ustadz ya. Abang seorang perawat atau dokter saya nggak tahu gitu ya. Tapi nanti ya ya bang ya. Kalau Edis masuk rumah sakit Anda langsung suntik mati gitu ya. jangan begitu Pak Ustadz nggak boleh Oh seperti jangan begitu ya. Nggak boleh gitu masa ya. nah, ini kan publik Pak Ustadz jadi kita nggak boleh Oh, berkata demikian iya nanti oke lah. kena undang-undang kita itu Pak Ustadz Oh iya. Oke bang ya, saya mohon maaf kalau ada terlalu oke Pak keras Ustadz gitu oke ya sama Anda begini ya. Pak Thank Ustadz you ya bang ya. mohon maaf kalau ada kata-kata yang Baik, salah yang sama-sama menyinggung bang. atau
Ya, oke ya. Jadi mohon Sama-sama. maaf itu Thank you, saya. Bang. Ya. Baik, thank you atas diskusinya.